Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Arum Dalu, NIM 18 3131 128 dari PIAUD 5D IAIN Surakarta. Memberikan parenting yang berjudul Pola Pengasuhan Anak dan beberapa kaitannya bersama Ibu Yani. Parenting adalah upaya pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dalam keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Parenting sebagai proses interaksi berkelanjutan antara orang tua dan anak-anak mereka yang meliputi aktivitas-aktivitas seperti memberi makan, memberi petunjuk, dan melindungi anak-anak ketika mereka tumbuh kembang. Yang selanjutnya, pengertian pola pengasuhan anak, yaitu tata cara mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua dengan beberapa cara sesuai dengan keinginan orang tua dan sang anak. Macam-macam pola pengasuhan anak. Yang pertama, pola asuh demokratis. Menurut Baumrind 1967 ada 4 macam pola asuh orang tua. Pertama, pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak tetapi tidak ragu untuk mengendalikan mereka pula. Pola asuh seperti ini kasih sayangnya cenderung stabil atau pola asuh bersikap rasional. Orang tua mendasarkan tindakannya pada rasio. Mereka bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan tidak berharap berlebihan. Hasilnya anak akan menjadi mandiri, mudah bergaul, mampu menghadapi stres, berminat terhadap hal-hal baru, dan bisa bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan sebayanya. Yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yang menentukan standar mutlak yang harus dituruti, kadangkala disertai dengan ancaman, misalnya kalau tidak mau makan anaknya, tidak akan diajak bicara atau bahkan dicubit. Pastikan orang tua seperti itu. Nah, ya, orang tua seperti itu akan membuat anak tidak percaya diri, penakut, pendiam, tertutup, tidak berinteraksi dengan yang lain, gemar menentang, suka melanggar norma, kepribadian lemah, dan seringkali menarik diri dari lingkungan sosialnya. Yang ketiga, pola asuh permisif. Pola asuh permisif atau pemanja, tipe ini kerap memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya, cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak. Orang tua tipe ini memberikan kasih sayang berlebihan, karakter anak menjadi impulsif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. Yang selanjutnya, pola asuh tipe penelantar. Pola asuh tipe penelantar, orang Jawa bilang diumbar, ya Mbak. Orang tua memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anak-anaknya, lebih memilih sibuk bekerja sendiri orang tuanya. Karakter yang terbentuk biasanya anak-anak jadi moody, impulsif, agresif, kurang bertanggung jawab, tidak mau mengalah, harga diri yang rendah, dan bermasalah dengan teman sebayanya. Hubungan dengan status gizi anak. Dari beberapa pengertian tentang batas asuh, menurut Whiting dan Chill, dalam proses pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah orang-orang yang diperhatikan dalam mengasuh dan cara penerapan larangan atau keharusan yang dipergunakan. Larangan maupun keharusan terhadap pola pengasuhan anak beraneka ragam, tetapi pada prinsipnya cara pengasuhan anak mengandung sifat pengajaran. Yang selanjutnya, persiapan dan penyimpanan makanan. Pada saat mempersiapkan makanan, keberhasilan makanan perlu mendapat perhatian khusus. Makanan yang kurang bersih dan sudah tercemar
dapat menyebabkan diare atau cacingan pada anak. Begitu juga dengan si pembuat makanan dan peralatan yang dipakai seperti sendok, mangkok, gelas, piring dan sebagainya sangat menentukan kebersihan tindakan makanannya, Mbak. Hal-hal yang perlu diperhatikan mempersiapkan dalam menyimpan makanan adalah yang pertama, menyimpan makanan dalam keadaan bersih. Yang kedua, alat makan dan masak yang harus bersih. Yang ketiga, ibu atau anggota keluarga yang memberikan makanan harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Yang keempat, makanan selingan sebaiknya dibuat sendiri. Demikian tadi parenting yang saya sampaikan kepada Mbak Yani atau Ibu Yani tentang pola pengasuhan anak dan beberapa kaitannya. Kurang lebihnya Bunga mohon maaf ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.